Ya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Raditya Setiawibowo. Pada acara webinar kali ini, saya akan membahas mengenai chart pattern, yang mana ini merupakan satu dasar technical analisa yang paling krusial untuk digunakan oleh para pelaku pasar dalam melakukan satu proses analisa teknikal. Oleh sebab itu, wajib hukumnya buat Anda semua untuk memahami dan nonton webinar ini, gitu. Ya, sebelum bicara panjang lebar, kita hari ini akan bicara tentang technical analysis dan tentunya ada disclaimer yang Anda harus pahami terlebih dahulu gitu ya. Gitu. Oke, seperti yang saya sampaikan, materi kita akan bahas tentang tren dan perbalikan arah melalui chart pattern. Nah, ada beberapa hal yang kita akan bahas secara bertahap. Sebenarnya teknik dasar analisa teknikal baik itu dari arah pergerakan pasar sideways, kemudian trending atau pergerakan satu arah atau reversal itu seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, kita akan bahas tentang pengertian dari pola chart sendiri. Kalau kita bicara tentang pola chart, ini adalah satu bentuk pergerakan harga yang digambarkan dalam bentuk grafik yang terjadi secara psikologis dan terjadi secara terus-menerus ya. Jadi itu pergerakan teknikal ini dasarnya itu satu data masa lalu yang digunakan untuk melakukan satu proses analisa ke masa yang akan datang, di mana uh, data teknikal ini membentuk sebuah pola yang terjadi secara berulang gitu. Oleh sebab itu penting sekali penggunaan data masa lalu yang kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan satu proses analisa ke masa yang akan datang. Demikian. Nah, kemudian dari sisi fungsinya, jadi fungsi dari chart pattern ini merupakan dasar untuk melakukan satu pola analisa teknikal. Jadi kenapa menjadi penting? Karena untuk membuat sebuah trading plan, biasanya pola-pola teknikal seperti itu terbentuk di pergerakan baik itu di pasar uang, di pasar komoditas, maupun di pasar di indeks saham gitu. Nah, oleh sebab itu ketika terjadi sebuah pola yang terjadi yang kita bahas nanti, Anda udah tahu kira-kira konsekuensi dari sebuah pola itu akan seperti apa, dan kemudian bagaimana merespon dari dan mengantisipasi dari pola yang terjadi ini akan seperti apa, demikian gitu. Nah, ada tiga hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang continuation chart pattern. Kemudian kita juga akan bahas tentang reversal chart pattern dan kemudian ada bilateral chart pattern gitu. Nah, detailnya pada prinsipnya begini. Jadi pergerakan itu pada prinsipnya di technical analysis ya, itu ada pergerakan satu arah ke bawah atau satu arah ke atas begitu. Nah, itu yang akan sering terjadi di pasar. Atau sebaliknya, dari pergerakan dari turun menjadi naik, dari naik menjadi turun. Nah, dari naik menjadi turun itu kita sebut sebagai reversal perbalikan harga begitu. Jadi perbalikan harga. Jadi perbalikan arah tren gitu. Nah, yang paling penting kan pada prinsipnya adalah ketika harga naik kita harus melakukan apa? Ketika dari naik menjadi turun kita harus melakukan apa kan gitu. Atau ketika harga stagnan kita harus melakukan apa? Oleh sebab itu pada saat terjadi sebuah kenaikan dan penurunan itu banyak pola-pola yang terbentuk di sana. Nah, ketika terjadi sebuah pola yang terbentuk, maka Anda bisa melakukan sebuah aktivitas chart mapping atau membuat gambaran dari sebuah pola-pola yang sering terjadi di pasar. Nah, yang pertama kita akan bahas pola yang sering terjadi di pasar adalah triangle misalnya. Triangle ini kan kalau kita bicara tentang arti dari triangle ada segitiga begitu ya. Jadi di pola triangle ini dia biasanya membentuk tiga resisten dan tiga support gitu, atau tiga level psikologis atas dan tiga level psikologis bawah seperti yang ada dalam gambar itu ya gitu. Nah, ketika sudah terbentuk tiga level psikologis atas dan tiga level psikologis bawah, biasanya itu dia akan melakukan sebuah penetrasi pergerakan harga satu arah pada pola sebelum terbentuknya dari triangle itu sendiri. Jadi misalnya begini, triangle sudah terbentuk tiga resisten, baru terbentuk dua support misalnya. Nah, pola itu, maka penetrasi pergerakan harga akan mengejar ke support ketiganya dan akan melanjutkan penurunan gitu. Nah, pola itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika level supportnya terlewati,
maka Anda akan mengerti apa yang harus Anda lakukan. Apakah saya harus membatasi risiko ketika harga cenderung turun dan saya punya posisi buy? Apakah Anda akan hold posisi? Apakah Anda akan melakukan strategi cut posisi ketika Anda punya posisi buy, kemudian dengan berbalik arah melakukan posisi sell lanjutan dan sebagainya? Itu akan bisa ketahui ketika Anda menguasai tentang teknik triangle ini. Yang pertama itu. Jadi poin pertamanya dia memiliki 3 resisten dan 3 support, atau 3 level psikologis atas dan 3 level psikologis bawah gitu. Nah, yang kedua, ketika terjadi sebuah break formasi dari pola triangle ini, maka dia akan turun atau naik sebesar 100% dari awal pergerakan triangle-nya. Jadi kita harus mengukur dari support awal maupun resisten awalnya, itu lebarnya berapa. Kalau misalnya range lebarnya 300 poin, ketika awal triangle itu terbentuk misalnya 300 poin, ketika dia break ke bawah atau break ke atas, biasanya pergerakan harga akan condong bergerak satu arah dalam pola penurunan atau kenaikan 300 poin itu. Gitu. Jadi ketika break level pola triangle-nya, sikap bijaksananya Anda harus ikuti arah tren yang ada. Itu poin keduanya dari triangle. Poin ketiga yang paling penting, ketika terjadi satu pola pergerakan harga yang melewati level psikologis dari salah satu pergerakan market itu ya, misalnya melewati turun atau melewati pola naiknya, misalnya ya grafiknya terjadi di daily technical. Nah, ketika terjadi di daily technical, sebagai konfirmasinya, ketika harga melewati level psikologis bawah, penutupan grafiknya harus di bawah level psikologis yang telah ditentukan tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya dia break ke bawah turun gitu ya, penutupan pasarnya, grafiknya harus di bawah level support yang udah terlewati tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya secara grafik terlewati, tapi penutupan pasarnya masih di atas level supportnya, itu belum confirm bahwa harga akan mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya sudah terlewati, kemudian penutupan pasarnya di bawah level psikologis, maka confirm bahwa harga akan turun. Kayak gitu. Jadi triangle ini sebuah pola terusan dari pergerakan harga. Jadi triangle ini sebuah terusan dari pergerakan harga yang cenderung akan turun atau akan naik gitu. Jadi kalau misalnya turun ya berlanjut turun lagi, kemudian terbentuk triangle lagi akan turun lagi, akan seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah teori terusan dari pergerakan harga. Ada lagi teori lain yang kita biasa gunakan pada saat harga bergerak satu arah, yaitu tentang pola flag. Jadi pergerakan harga itu ketika dia mengalami penurunan, itu banyak membentuk pola-pola. Jadi salah satu contoh yang ada di materi yang kita sajikan ini adalah bearish flag. Jadi dia polanya membentuk seperti flag, itu kan artinya bendera ya, membentuk pola seperti bendera gitu. Jadi ada tiangnya, kemudian ada flagnya. Ketika flag atau bendera atau level resist supportnya itu break ya, maka dia akan membentuk pergerakan harga sebesar dari awal terbentuknya flag tadi. Jadi kalau misalnya tiang awalnya itu fluktuasinya 100 poin misalnya, ketika supportnya ke break, dia akan bergerak 100 poin turun lagi gitu. Jadi konsekuensi dari sebuah pola flag itu akan terjadi dengan terbentuknya pola dengan kecenderungan yang sering terjadi di market, dan itu sering terjadi dan berulang-ulang dengan cara yang seperti itu gitu. Nah, kalau di materi awal kita udah bicara tentang triangle. Materi kedua kita udah mengkombinasikan antara triangle penurunannya dengan pola flag gitu, yang mana itu bagian dari pola continuation pattern dari chart gitu ya. Jadi pola terusan dari tren pergerakan baik itu penurunan maupun kenaikan. Nah, flag ini juga bisa dalam pola kenaikan. Kalau ini gambaran kita kan pola penurunan harga gitu ya. Kalau pola kenaikan, maka yang terjadi kita akan bicara tentang, sekarang kita bicara tentang bearish flag, kita ketika kenaikan ya tentunya akan bicara tentang bullish flag gitu. Nah, itu sederhananya dari pemaparan sistem teknikal dari continuation chart pattern dari pola terusan ini.
Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang, ini di sini di grafik selanjutnya saya ada gambaran tentang beberapa pola terusan dari tren kenaikan. Yang pertama tentang flag. Flag ada lagi kita jumpai di grafik ini gitu ya. Nah, di awal itu terbentuk pola flag. Kemudian yang kedua ada pennant. Pennant itu kan kalau kita bicara tentang pennant, pennant itu kan panji-panji gitu ya. Jadi kalau bendera itu ada panji-panji segitiga begitu kan. Nah, pola pembentukannya kalau misalnya terjadi satu break level pola tersebut, maka awal kenaikannya akan terjadi eh, kenaikan lagi sebesar awal kenaikan tadi gitu. Jadi kakinya misalnya di level support yang pertama gitu ya, di kaki pertama gitu ya. Kemudian kita jumpai pola pennant. Pennant break up, maka kenaikannya kecenderungannya akan terjadi sebesar 100% dari awal kaki terbentuknya pennant tadi. Itu contoh-contoh dari continuation pattern yang terjadi pada pola pennant. Nah, kemudian kita bahas lagi pola retriangle. Retriangle ini pola perbalikan bulak harga cenderung sideways gitu ya. Gitu. Sideways pun polanya juga sama gitu. Sideways merupakan satu sinyal akan terjadinya sebuah reversal. Ada yang sering kita jumpai, yang kita sering lihat di market kondisinya seperti itu. Ada juga retriangle nih atau pola sideways ini merupakan bagian dari penerusan kenaikan harga gitu. Jadi tergantung polanya. Kalau misalnya polanya cenderung naik, kemudian terjadi retriangle atau sideways posisi, kemudian break up lagi, artinya polanya terbentuk satu pola kenaikan yang sifatnya berlanjut gitu. Nah, pada pola yang berlanjut begini, ya, bijaksananya Anda harus mengikuti arah tren itu gitu. Anda nggak bisa lawan, kayak gitu. Nah, ini pergerakan satu arahnya dari sisi pola pergerakan yang berlanjut. Nah, pola pergerakan yang berlanjut ini bisa dalam konteks naik atau turun. Sekarang kita sedang bahas pola naiknya, demikian. Gitu. Nah, setelah kita bicara retriangle, kemudian kita bicara lagi tentang pola yang sering dijumpai di market ya, cup and handle. Cup and handle, jadi kayak cangkir kan, cangkir dan pegangannya gitu kan. Nah, pola cat and handle ini sering kita jumpai bila mana terjadi satu pola yang seperti itu, maka potensi penurunannya adalah cenderung mengalami penurunan. Nah, kebetulan ini cat apa namanya? Uh, Cat di cup and handle ini terjadi di crude oil. Jadi kita lihat posisi kenaikannya kelihatannya akan coba tes ke atas 80-an sekian gitu ya, 83 atau 85-an. Tapi kenaikannya terbatas dengan tendensi penurunan. Nah, ini salah satu contoh yang pola-pola yang sering terjadi di pasar. Dan ini merupakan satu pola berlanjut yang membentuk arah pola tren baik itu kenaikan maupun penurunan. Untuk cup and handle yang kita gambarkan ini polanya adalah pola penurunan. Jadi bisa diartikan bahwa kenaikan yang terjadi terhadap harga minyak sekarang ini sifatnya terbatas dalam prospek jangka menengah maupun jangka panjangnya dalam prospek penurunan, demikian. Kayak gitu. Nah, selain pola tersebut, kita juga akan bicara tentang pola reversal chart pattern pada pola perbaikan arah. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal, jadi harga itu, pergerakan pasar itu bisa terbentuk dalam konteks naik satu arah atau turun satu arah. Seperti yang kami sampaikan, dari naik berbalik turun, itu kan bisa terjadi. Nah, pola reversal chart pattern ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi perbalikan arah tersebut. Gitu. Jadi kalau Okta Trader sekalian melihat terjadi sebuah sinyal atau pola-pola yang membentuk sebuah formasi akan terjadi sebuah perbalikan arah, ini salah satu pola yang kita rekomendasikan. Nah, pola ini namanya adalah pola head and shoulder, kayak sampo ya gitu. Jadi gampang diingat. Jadi pola head and shoulder ini selalu disertai dengan sebuah gambaran tentang adanya left shoulder atau bahu kiri, kemudian right shoulder atau bahu kanan, kemudian ada head shoulder-nya, ada kepala shoulder-nya gitu. Nah, pada saat terbentuk sebuah pola head and shoulder, biasanya dia ada kaki supportnya, neckline-nya gitu. Bila mana terbentuk neckline, kemudian neckline tersebut terlewati, maka dia akan turun sebesar 100% dari awal head shoulder-nya.
Jadi level resistennya adalah head shoulder, kemudian level supportnya atau level psikologis bawahnya adalah di neckline-nya. Ketika neckline terlewati, maka dia akan turun sebesar apa? Sebesar antara head shoulder dengan neckline-nya. Misalnya, head shoulder dengan neckline itu kita ukur nilainya 200 poin. Ketika neckline terlewati atau kaki supportnya terlewati, maka harga cenderung akan turun sebesar 200 poin juga gitu. Walaupun itu dalam proses ya gitu. Tentunya begitu. Nah, ketika sebuah pola terjadi dengan kondisi yang seperti ini, maka apa yang kita harus lakukan? Banyak orang kan yang trading itu dasarnya adalah berharap. Ketika dia udah terlanjur melakukan pembelian, dia berharap harga akan naik. Padahal fakta di lapangan kita jumpai bahwa terjadi pola head and shoulder dan kemudian level neckline atau level supportnya terlewati. Nah, fakta ini yang mengharuskan kita harus membatasi risiko itu, atau bahkan kalau perlu kita cut posisi beli kita, kemudian kita lanjutkan dengan posisi jual, contohnya demikian gitu. Jadi kita lakukan strategi cut position and reverse atau perbalikan dari posisi buy kita tadi gitu. Nah, kalau kita kuasai pola-pola seperti head and shoulder atau bahkan head and shoulder ketika harga dari naik cenderung berbalik turun, kemudian kalau kita bicara tentang inverted head and shoulder, maka kita bicara tentang sebuah pola yang sedang turun kemudian berbalik naik. Nah, itu inverted head and shoulder gitu. Nah, itu sikapnya dalam menjumpai market yang seperti ini, kita juga harus dengan strategi-strategi yang kami sampaikan tadi. Rekomendasinya seperti itu kira-kira gambarnya. Jadi kita nggak bisa melawan arah. Pola-pola reversal, pola-pola reversal chart and pattern seperti ini, kita harus, baik di pola-pola lain tentunya ya, kita harus batasi risikonya gitu, dengan stop loss tentunya. Kemudian ketika kita udah melakukan aksi jual yang memang posisi kita strategis, kemudian pola head and shoulder terbentuk, supportnya break, kemudian harga cenderung turun, kita bisa harapkan kecenderungan pergerakan harga jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjangnya dalam pola penurunan yang cukup signifikan gitu. Nah, pola-pola head and shoulder ini bukan hanya kita bisa jumpai di, baik itu di intraday technical, tapi juga kita bisa jumpai di daily technical. Intraday technical ini misalnya pada pola chart pada bagian dari hari intinya ya, kemudian pola chart H1, pola chart 30 menit, atau pola chart 15 menit. Nah, itu kita bisa jumpai di sana. Dan juga kita bisa jumpai di daily technical, di chart harian atau bahkan weekly technical. Tapi kalau kita jumpai di daily technical maupun di weekly technical, itu biasanya pergerakannya akan signifikan. Ya. Kayak gitu, kira-kira Okta Trader sekalian. Jadi, kenapa Anda perlu untuk mempelajari hal ini? Ketika Anda paham dengan pola-pola seperti yang kami sampaikan tadi, contohnya misalnya triangle, atau continuation pattern, dan pola itu terbentuk di market pada saat Anda trading, Anda langsung ngerti kira-kira langkah selanjutnya setelah terjadi sebuah pola seperti ini apa. Dalam membuat trading plan, saya akan jual di level berapa atau akan beli di level support berapa, itu Anda tahu gitu. Oleh sebab itu dasar analisa teknikal ini Anda harus pahami gitu. Buat Okta Trader sekalian wajib ini dipelajari gitu. Kayak gitu. Nah, kita bicara tentang referral chart and pattern. Selanjutnya kita bicara tentang masih continuation pattern, kemudian reversal pola dengan pola triple top, triple bottom, double top, double bottom. Nah, triple top itu kan artinya kan 3 level tertinggi yang sama. Nah, contohnya adalah, contohnya seperti yang kami sampaikan di monitor yang ada gitu kan. Contoh triple bottom level terendah, 3 level terendah yang sama. Kemudian triple top, level 3 level tertinggi yang sama. Bila mana ada pola-pola yang terbentuk seperti itu, nah, maka Anda bisa menjadikan itu sebagai referensi dari action Anda. Oh, misalnya di gambar yang bawah ya, di gambar yang bawah triple top ya misalnya, terbentuk sebuah level pergerakan harga yang mana kenaikannya menjumpai level psikologi sama
di 3 level kenaikan dengan level tertinggi yang sama misalnya. Nah, itu adalah merupakan level psikologis yang cukup solid ketika mengalami kenaikan. Maka rekomendasinya Anda bisa melakukan aksi jual di sana dengan batasan risiko yang misalnya Anda sepakati, oh di level triple top saya sell, batasan risiko saya misalnya 50 poin dengan target misalnya yang udah Anda tentukan. Misalnya pola tersebut di triple top misalnya terjadi di daily technical, wah itu biasanya sangat solid resistennya. Jadi level psikologi tersebut bisa menjadi sebuah rekomendasi buat Anda action di sana, tentunya dengan batasan risiko dan level target yang telah Anda tentukan gitu. Ada lagi triple bottom. Triple bottom yang artinya adalah level terendah yang sama gitu kan. Nah, bottom artinya kan level terendah yang sama di bawah. Nah, triple bottom ini juga mampu menjadi sebuah rekomendasi yang Anda bisa uh, action market di sana untuk melakukan aksi beli di level psikologis tersebut gitu dengan batasan risiko yang telah Anda tetapkan. Jadi intinya level psikologis bawah ini akan menjadi sebuah tolak ukur buat para pelaku pasar untuk action mengakumulasi level beli mereka ketika menjumpai pola triple bottom atau action jual untuk mengakumulasi level posisi jual mereka pada saat mereka menjumpai triple top begitu. Nah, ada lagi double top. Double top artinya level tertinggi yang sama. Di pola double top ini juga bisa menjadi sebuah referensi untuk Anda melakukan aksi jual di level psikologis yang tidak terlewati tadi. Tapi intinya, pola-pola yang seperti ini itu sering terjadi di pasar. Dan ketika Anda menjumpai pola tersebut, ketika Anda menjumpai pola misalnya double top misalnya, mendekati level psikologis yang sama dengan level resisten yang kuat, Anda bisa akumulasi lakukan aksi jual di sana dengan batasan risiko tentunya. Gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, betapa pentingnya tuh kalau Anda memahami level psikologis itu sebenarnya terbentuk karena faktor apa tadi kan gitu. Jadi ketika seorang analis atau ketika seorang market strategis memberikan satu gambaran tentang oh harga akan naik dengan level resisten, itu bukan hanya sekedar mengarang, tapi ada dasar-dasar yang diberikan kepada okta trader sekalian, kepada rekan-rekan trader sekalian, bahwa pola itu terbentuk karena faktor terbentuknya double top, double bottom, triple top, triple bottom, atau bahkan misalnya resisten terbentuk karena faktor triangle gitu. Semuanya ada dasarnya gitu. Nah, oleh sebab itu seperti yang kami sampaikan, pola-pola seperti ini Anda wajib ketahui. Ini adalah pola dasar yang wajib diketahui oleh para broker sekalian. Gitu. Nah, kita udah bicara tentang triple top, triple bottom, double top, double bottom. Sekarang kita akan bicara tentang bilateral chart pattern. Jadi bilateral chart pattern ini adalah pola gabungan dari sebuah pergerakan harga, baik itu dalam pola ascending atau kenaikan, atau bahkan sebaliknya descending pada penurunan. Gitu. Nah, polanya mirip-mirip seperti apa tadi tuh? Polanya mirip-mirip seperti triangle, ya kan? Gitu. Jadi pada pola bilateral chart pattern ini atau pola perpaduan dari baik kenaikan maupun sideways ini selalu polanya itu ada 3 support, ada 3 resisten. Jadi kuncinya di pola ini adalah kalau duluan terbentuk 3 resisten dan baru terbentuk 2 support, maka kecenderungan harga akan turun. Itu catatannya. Atau sebaliknya, kalau duluan terbentuk 3 support dan baru terbentuk 2 resisten, kecenderungan harga akan naik dan melewati level psikologis resistennya itu. Jadi kuncinya itu, poinnya itu. Baik di pola bilateral chart pattern atau perpaduan dari pola kenaikan atau tren penurunan dengan pola pergerakan perbalikan arah, itu kombinasinya demikian. Jadi saya garis bawahi lagi ya, kuncinya adalah bila terbentuk pola triangle atau bilateral chart pattern yang sudah terbentuk 3 support dan baru membentuk 2 resisten, maka kecenderungan harga akan naik dan menembus level resistennya. Dan ketika resisten itu terlewati dan penutupan harga di atas level resisten yang terlewati tadi, confirm harga akan naik. Tapi kalau resistennya terlewati
penutupannya masih gagal, penutupannya masih di bawah garis resisten tadi, itu besar kemungkinan harga akan terkonsolidasi dulu, baru nanti melanjutkan kenaikan. Atau sebaliknya, resisten sudah terbentuk 3, support baru terbentuk 2, maka harga akan cenderung ke bawah dan menembus level support tersebut. Itu yang Anda harus ingat. Itu key poinnya hari ini. Nah, setelah kita bicara tentang descending chart pattern, kemudian ascending chart pattern yang penetrasinya cenderung naik atau bahkan cenderung turun. Nah, ketika level support terlewati seperti yang saya sampaikan tadi dengan pola triangle, seberapa besar sih ketika pola itu terlewati akan turun lagi? Kan pertanyaannya kan itu. Ya sama, antara support pertama yang bulat-bulat pertama itu warna merah, kemudian level resisten pertama itu ukurannya berapa? Lebarnya berapa? Kalau misalnya lebarnya 250 poin, oke kita catat ya, awal pergerakan range terbentuk sebesar 250 poin. Begitu dia break turun, besar kemungkinan dia akan turun sebesar 250 poin ketika level psikologisnya itu terlewati. Gitu rekan trader sekalian. Oleh sebab itu, nanti kalau misalnya belum terlalu paham dengan apa yang saya jabarkan, boleh belajar di sini langsung, atau materi ini kan akan diupload di YouTube, ya kan? Makanya setiap materi yang akan kita tampilkan melalui Okta Investama Berjangka, wajib Anda tonton. Karena apa? Karena kalau misalnya kurang begitu paham, bisa diulang-ulang lagi tuh, ya kan materinya gitu. Bukan hanya pada saat Anda santai saja gitu, tapi pada saat Anda trading, Anda bisa matchkan tuh. Ini cocoknya, ini lagi terbentuk materi apa nih? Terbentuk pola apa nih gitu. Oh, ini besar kemungkinan ini materi yang kemarin dibicarakan di webinar gitu. Coba kita lihat implementasinya di market. Oh, sedang terjadi di H4, sedang terjadi di daily technical. Implementasinya kayak mana nih gitu. Dari sana Anda bisa membuat sebuah trading plan. Karena itu kan membentuk sebuah resisten dan sebuah support. Anda tentunya bisa menjadi sebuah referensi jual ketika menjumpai resisten dan referensi beli ketika menjumpai support kayak gitu. Nah, saya rasa itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa sekalian. Belum ada pertanyaan. Baik, saran dari saya, jangan lupa materi ini kalau belum dipahami ditonton beberapa kali sampai Anda paham, karena ini merupakan materi dasar yang Anda akan bisa pakai untuk melakukan sebuah aktivitas analisa dasar untuk membuat sebuah trading plan, perencanaan trading. Nah, terakhir adalah symmetrical chart pattern. Symmetrical ini karena garisnya lurus, perbalikan pergerakan harganya cenderung satu arah ya, jadi potensi pergerakannya mirip-mirip dengan triangle tadi. Ini kira-kira gambaran dari kami tentang dasar-dasar chart pattern, pergerakan pasar dalam pola continuation pattern, kemudian reversal, chart pattern, kemudian bilateral chart pattern yang Anda bisa pelajari di materi hari ini gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Saya Raditya Setiawibowo dari tradingclinic.com. Senang menyapa Anda hari ini dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mendapatkan notifikasi edukasi tentang materi-materi yang sangat membantu Anda dalam melakukan transaksi. Tentunya jangan lupa subscribe YouTube channel Okta ya, gitu. Juga kita juga ada Instagram dan beberapa Facebook dan beberapa ini ya media sosial yang Anda harus ikuti, karena setiap informasi-informasi terbaru, berita-berita terbaru maupun materi-materi terbaru tentunya harapan kami bisa membantu Anda dalam melakukan transaksi dan salam profit tentunya gitu. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore.